royal kayak ayo kalian mau makan apa, udah makan belum, mau pesan apa, pesan aja nanti aku yang bayar. Kalau habis buat makan tidak masalah Mbak, tapi ini kan dia tidak menikmati hasilnya. Sedangkan tiap hari itu pinjaman online itu kan telepon terus bikin secara psikolog dia kan tidak tenang Mbak. Kok nggak daya kritisnya itu kurang berfungsi gitulah ya. Literasi keuangan itu memang belum cukup. Muda, terpelajar, namun terjerat pinjaman online. Itulah yang terjadi di kampus Institut Pertanian Bogor. Ratusan mahasiswa kampus IPB kini terjerat cicilan utang pinjaman online atau pinjol dengan modus baru. Bermodal iming-iming pembagian keuntungan, sejumlah muda-mudi IPB justru terseret jerat penipuan. Modus yang ditawarkan adalah dengan melakukan sebuah proyek bersama. Para korban diminta untuk menaikkan rating toko online milik si pelaku dengan cara membeli produk melalui sebuah marketplace. Celakanya, korban pun manut saja saat diarahkan untuk melakukan pembayaran dengan sistem cicilan atau pay later. AD dan AR adalah dua di antara 116 mahasiswa IPB University yang menjadi korban bujuk rayu investasi tersebut. Dua mahasiswa Fakultas Pertanian Angkatan 58 ini mengenal si pelaku pada Agustus dan September lalu. Jadi di situ aku cuma ketemu sekali dan langsung mengikuti proyek yang dia tawarkan di hari itu juga. Oke, jadi di hari itu kamu langsung buka akun ini? Iya. Oke, boleh disebutin nggak akunnya dari akun mana aja? Dari Shopee Pinjam, Shopee Pay Later, sama Aku Laku. Oke, tokonya itu betul toko handphone sama toko casing? Iya Iya. betul. Oh, Sama oke. satu lagi toko sepatu. Toko sepatu ya? Iya. Kalian inget nggak nama toko sepatunya apa? Kalau dari Dari Shopee-nya Shopee. itu Nadia Phone. Oh, Nadia Phone itu ya? Iya. Nadia Phone sama casing bukan? Iya. Iya, dari... Sama kalau yang dari sepatu itu Tactical Boss. Oh, Boss Tactical iya. Boss, oke. Menurut pengakuan AD dan AR, mereka tidak hanya diarahkan untuk membeli barang, namun juga meminjam uang melalui platform Shopee Pinjam dan beberapa platform pendanaan lainnya. Satu orang korban bisa diarahkan untuk meminjam uang di 2 hingga 4 platform pendanaan online sekaligus. Kita melakukan pencairan ke rekening pribadi. Setelah dari rekening pribadi, si SIN ini langsung mengarahkan dan meminta dananya itu langsung dikirim ke rekeningnya dia. Lalu dari situ baru nanti si San akan memberikan komisi yang 10% itu. Limit dari 3 aplikasi ini yang kamu dapat ini berapa? Kalau dari Shopee Pay Pinjam dapat limit 3 juta, kalau Shopee Pay Later 1,5 juta, kalau Aku Laku 900.000. Sama, udah sama bunga itu 6,5 sekian, aku lupa. Dari Aku Laku itu dikasih pinjaman 1,2, dari Shopee Pay Later itu 1,2 juga. Dari Kredivo itu 1,5. Sisanya Pinjam. tadi pinjam itu 1,5 juga. Tidak hanya AD dan AR, dari fakultas yang sama, setidaknya ada 11 mahasiswa yang juga menjadi korban. Mereka direkrut secara berjenjang oleh si pelaku. EL dan MY, dua mahasiswa Fakultas Pertanian ini dipertemukan dengan si pelaku melalui teman kampusnya. Celakanya, si pelaku bahkan mengisikan langsung syarat-syarat pendaftaran pinjaman online dari HP milik korban. Akibatnya, tidak tanggung-tanggung, mahasiswa ini berutang hingga 18 juta rupiah di 4 platform pinjaman berbeda. Jadi pertama kali ketemu itu pasti kenalan dulu, terus kayak dia ngejelasin gitu, tapi ngejelasinnya nggak terlalu detail dan
Udah gitu dia langsung ngarahin gitu sih, disuruh download aplikasi ini, disuruh mengaktifasi ini itu gitu. Terus udah gitu karena kebetulan waktu itu jam sholat maghrib, jadi semuanya tuh kayak dia yang ngisi gitu. Jadi kamu nggak tahu yang Iya. yang dia isi itu apa gitu ya, nggak tahu ya. Sama aku juga kayak gitu. Tapi kan kalau cuma 2 aplikasi ya, yang 2 aplikasinya ini udah duluan di tanggal 17 Agustus. Itu yang lewat Zoom. Nah, kalau yang 2 aplikasi ini juga sama, itu di HP-nya tuh kayak diambil alih sama SAN ini. Jadi dia yang daftarin, aku tuh cuma moto KTP sama foto muka aku. Ini kan si SAN ini kan ada yang dia ngisi sendiri, ada yang kalian ngisi sendiri. Apakah pada saat pertemuan itu kayak ada pressure, ayo dong isi dong gitu, atau ada kata-kata kasar sampai kalian mau untuk memberikan data dan dia yang ngisi dari handphone? Kalau kata-kata kasar sih enggak ya, cuman ini sih lebih kayak keadaannya tuh dia jadi dia tuh kan udah datang tuh janjian sama teman saya. Karena yang apa sih, jadi teman saya tuh ngejanjiin bakal bawa orang, nah orangnya itu saya dan dia. Jadi kayak lebih nggak enak gitu loh kalau misalnya nggak jadi kan gitu. Ada sedikitnya 333 orang yang terjerat kasus penipuan berkedok investasi secara bersamaan. Total kerugian yang didapatkan oleh para korban ini adalah sebesar 2,3 miliar rupiah. Yang menarik dari kasus penipuan investasi ataupun berkedok investasi ini adalah sebanyak 116 korban merupakan mahasiswa aktif dari Institut Pertanian Bogor. Pelaku ini memberikan iming-iming sebesar komisi 10% jika korban terlebih dari mahasiswa IPB ini mau untuk mencairkan dana melalui platform pinjaman dana online legal dari OJK. Bagaimana bisa institusi sebesar IPB ini terlebih mahasiswanya kecolongan dan juga terdapat korban yang begitu banyak hanya dari 1 orang pelaku saja. Biar lu tahu semuanya kalau gue tuh lagi nyelesain masalah apa, biar lu juga bisa ngukur kalau gue tuh bisa selesaiin ini tuh segimana, dan gue nggak ada bohong sama sekali atau kayak apa. Dan gue nggak bisa kalau misalkan kayak si Rasid bilang gue harus ngejaminin barang-barang atau apa. Nah itu dia bilang tanggal 14 suruh datang ke kantor yang dana pensiun Telkom itu, tapi sampai sekarang pas di tanggal 14 ya dia sama sekali nggak ada kabar buat itu, katanya nunggu aja. Jadi kayak les. Sepak terjang penipu bermodus investasi di sekitaran Bogor ini ternyata tidak hanya menjerat anak-anak kampus IPB. Di luar itu, ternyata masih ada ratusan korban lainnya. MR adalah salah satunya. Perempuan 20 tahun ini mengenal sosok San atau si pelaku melalui teman-temannya. Meski sempat ragu, namun si pelaku penipuan terus berusaha meyakinkan dengan membayarkan cicilan utang. Namun ternyata pembayaran cicilan tersebut hanyalah modus si pelaku untuk bisa menaikkan limit untuk berutang kembali di platform pinjaman online. Dia kan saya bilang saya selalu ditagih nih kayak gitu kan. Terus dia bilang saya bayar kayak gitu kan. Sabar aja dia gituin. Jangan suka ngomongnya macam-macam. Padahal saya cuma bilang tolong bayar, ini saya benar-benar dikejar, saya nggak punya uang, saya juga nggak pakai uangnya kayak gitu. Dia bilang jangan lapor polisi kayak gitu. MR melaporkan kasus penipuan yang menimpa dirinya ke Polres Bogor 16 November lalu. Ibu korban yang turut mendampingi saat itu mengaku syok atas kasus yang menimpa anak sematawayangnya. Terlebih, sang ibu selama ini tinggal di Jawa Tengah, sementara MR sebatang kara merantau di Jakarta. Gimana ya? Kalau habis buat makan tidak masalah, Mbak. Tapi ini kan dia tidak menikmati hasilnya. Sedangkan tiap hari itu pinjaman online itu kan telepon terus, bikin secara psikolog dia kan tidak tenang, Mbak. Tidak mungkin saya marah-marah terus sama anak. Kondisi juga sudah tidak memungkinkan untuk marah kan, Mbak. Tapi harus terbentur keadaan begini ya.
Yang saya tidak terima kan anak saya diperbuat seperti itu, namanya dipergunakan untuk itu, sedangkan anak-anak saya tidak mempunyai bukti apa-apa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para korban, setidaknya ada 4 akun toko online yang digunakan oleh si penipu. Toko online tersebut berdagang di beberapa marketplace dan hingga kini masih terus beroperasi. Modus penipuan dari San sebenarnya sangat sederhana. Ia mengarahkan korban untuk seolah-olah membeli produk di tokonya dengan sistem pembayaran cicilan. Padahal yang dikejar oleh San sebenarnya hanyalah uang yang dicairkan melalui platform pendanaan. Sementara toko online yang dipajang di marketplace hanyalah fiktif belaka. Pelaku ini melakukan modus penipuan berbasis toko online dengan cara meminta korbannya untuk melakukan transaksi fiktif dari toko di salah satu e-commerce yaitu Shopee. Dan selanjutnya untuk pembayaran, ini metode pembayaran juga diarahkan oleh pelaku. Pelaku meminta korban untuk melakukan pembayaran melalui cicilan dengan platform lain seperti salah satunya adalah Akulaku. Akulaku ini memang adalah salah satu platform pinjaman dana legal dari OJK yang juga menjadi pilihan salah satu pembayaran ketika dana yang sudah dicairkan oleh Akulaku tersebut cair, maka dari dana Akulaku tersebut akan ditransferkan menuju ke rekening korban dari SAN. Korban akan mendapatkan nominal komisi sebesar 10%, meskipun pada kenyataannya korban sama sekali ataupun mayoritas tidak menerima komisi 10% dari pencairan dana yang dicairkan atas nama korban. Berbekal informasi dari para korban, San juga mengarahkan korban untuk mengirimkan barang pembelian ke sebuah alamat di Jalan Ahmad Sobana di Bogor Utara. Realitas menelusuri alamat dimaksud yang ternyata sebuah jasa rental mobil. Edi Sugiarto, pemilik rental mobil, mengaku kerap menerima paket nyasar. Makanya saya bingung ini kok alamat ini untuk tempat penitipan barang yang belum aku yang bukan aku miliki, kenapa buat atas nama, kan saya bingung juga kenapa mesti sini gitu loh. Kalau nama Siti Aisyah Nasution pernah dengar Pak? Pelanggan saya atau ini saya nggak punya nama ini, malah Pak, saya baru dengar nama ini Mbak. San, si pelaku penipuan, bisa dibilang cukup lihai merayu para korban. Ia mengatur rapi semuanya, mulai dari pembelian fiktif hingga pengirimannya. Sementara korban yang namanya didaftarkan sebagai pengaju pinjaman online hanya bisa gigit jari di teror para debt collector. Tidak tanggung-tanggung, total kerugian masyarakat akibat penipuan San sementara ini ditaksir mencapai 2,3 miliar rupiah dari sekitar 333 orang korban. Hingga akhirnya 17 November lalu, San, si aktor penipuan, ditangkap oleh Polres Bogor. Diduga, San sudah beraksi melancarkan penipuan sejak Februari 2022. Selain mahasiswa, ia juga menyasar masyarakat biasa sebagai korbannya. Karena kebetulan yang bersangkutan tinggalnya kan di Bogor. Kemudian kenal pertamanya juga sama alumni. Sehingga kemungkinan yang mudah masuknya juga melalui sana gitu. Kalau dari masyarakat yang lain memang ada juga. Karena ada juga pelaporan juga di Polresta Bogor Kota juga yang dari masyarakat. Kemudian yang dari mahasiswa kampus lain itu kenalan di luar, kemudian sama-sama tertarik juga, ya sama-sama jadi korban juga. Sebagian korban-korban aksi dari San
juga ada yang melapor ke Polresta Bogor. Sejumlah orang tua mahasiswa mewakili anak-anaknya menyerahkan bukti-bukti tindak kejahatan. Selama 10 bulan beraksi, pelaku begitu agresif menjerat korban-korban baru. Sebagian uang dari hasil pencairan pinjaman para korban dipakai untuk membayar cicilan, namun sebagian lainnya digunakan untuk keperluannya sendiri, termasuk membeli sebuah mobil. Dengan cara gali lubang tutup lubang inilah penipuan berkedok investasi abal-abal yang dilancarkan oleh San sempat bertahan beberapa lama. Namun beberapa korban yang dijanjikan mendapat keuntungan justru malah buntung. Janji manis kerjasama investasi yang ditawarkan San nyatanya pepesan kosong belaka. Seorang mahasiswa IPB bahkan pernah disatroni rumahnya oleh debt collector. Jadi waktu itu tuh kebetulan saya lagi ada acara gitu di departemen. Nah, tiba-tiba orang tua saya nelpon kalau misalnya dan ngabarin kalau misalnya debt collector itu datang. Nah, terus tiba-tiba papa saya minta tolong buat, "Nih kamu bayar aja deh, papa transfer." Gini gitu. Wakil Rektor IPB menyesalkan kurangnya literasi para mahasiswa tentang pinjaman online. Mahasiswa dinilai tidak kritis sehingga tergiur bujuk rayu mendapat keuntungan secara instan. Itu sebabnya begitu kasus penipuan ini mencuat, IPB melakukan sosialisasi tentang pinjaman online atau fintech. Mahasiswa-mahasiswa yang terkena ini kan, mohon maaf ya, produk online semua kan. Kuliahnya online, dulu mungkin juga dari SMA juga masih online beberapa tahun terakhir ini. Sehingga nampaknya lebih banyak yang seperti itulah yang dia kenal, investasi-investasi seperti itu. Ya, meskipun kita menyesalkan ini, kok nggak daya kritisnya itu kurang berfungsi gitulah ya. Tapi ya sudah, ini sudah, ini yang menunjukkan yang tadi edukasi literasi keuangan itu memang belum cukup, Ketua Satgas Waspada Investasi menyebut kasus penipuan ini bisa berlangsung mulus lantaran ada kesepakatan antara pelaku penipuan dengan para korbannya. Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli fiktif. Bahwa pada saat mereka melakukan transaksi pembelian barang di toko online pelaku ini, kemudian para korban ini mengatakan barang sudah dikirim, sudah diterima oleh mereka, padahal tidak diterima. Jadi ada kebohongan juga sebenarnya di situ. Satgas Waspada Investasi menjembatani atau memfasilitasi bagaimana membantu korban ini oleh perusahaan penyedia pinjaman online atau perusahaan pembiayaan ini. Sebagai salah satu platform pinjaman dana legal yang namanya turut terseret di kumparan kasus ini, Akulaku Finance mengaku dirugikan. Meski begitu, platform pinjol ini akan memberikan kebijakan khusus terhadap 116 mahasiswa IPB yang menjadi korban penipuan San. Ya kalau ditanya dari sikap kami, ya kita akan fully support. Kita akan support, kita akan bantu meringankan. Terkait nanti bentuknya itu apakah relaksasi, dalam bentuk restrukturisasi atau rescheduling, bahkan mungkin bisa kita write off. Nah makanya saya bilang tadi, mana yang akan kita ambil kita belum tahu. Karena kita belum tahu nih berapa sih sebenarnya. Misalnya nih kalau cuma 300.000, 500.000 outstandingnya ya, masa sih kita rescheduling, tega-tega amat, udahlah. Tapi kalau misalnya katakan sampai, ada sampai 50 juta, ntar dulu kan begitu. Sementara, marketplace Shopee yang platformnya juga dijadikan sebagai sarana penipuan, belum bersedia memberikan konfirmasi kepada Realitas. Melalui pesan singkat, manajemen Shopee meminta Realitas berkomunikasi langsung dengan pihak kepolisian. Sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida menyebut, iming-iming investasi dengan keuntungan 10% membuat mahasiswa gelap mata. Ida Ruwaida juga meminta jaringan alumni IPB University terus dikulik oleh penyidik. Sebab jaringan alumni inilah yang digunakan pelaku untuk merekrut korban di kalangan kampus.
kan sebetulnya kita harus ngelihatnya dengan konteks si alumni ini yang dilihat oleh para mahasiswa gitu. Karena kan yang bawa ya, itu yang disebut sebagai, kalau di dalam bahasa penelitian itu kita nyebutnya gatekeeper, Mbak. Makanya disebutnya pintu masuk. Karena saya tahu ya, di IPB itu sebetulnya dia punya program sahabat mahasiswa atau apa ya, program donasi oleh alumni untuk membantu IPB gitu. Jadi gitu ya. Jadi nah yang harus kita pertanyakan tuh si alumni ini siapa? Hingga September 2022 ini, sedikitnya ada 102 pinjaman online berizin dan berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Pinjaman online tentu saja juga bukan momok yang harus dijauhi sepanjang masyarakat menggunakan fasilitasnya secara bijak. Mengetahui kebutuhan pribadi dan menggunakannya sesuai kebutuhan yang wajar menjadi kuncinya. Masyarakat juga harus terbiasa menjaga kerahasiaan data pribadi sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak lain.